Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para hadirin dan jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat dalam kajian maghribnya, dan saya fokus pada pembahasan Sirah An-Nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah dan para sahabat. Sempat bolong ya 2 kali berturut-turut ya, awal Desember ya, awal November dan Desember kalau tidak salah ya, karena pas terjadwal umroh, dan hari ini bisa hadir kembali di masjid kita ini insyaallah sampai nanti waktu isya tiba ya. Supaya tidak bentrok dengan para ustadz yang lainnya, maka saya bahas sejarah hidup baginda Rasul secara berseri, berurutan, mulai dari lahirnya Rasulullah SAW ya, sampai kemudian beliau meninggal dunia sudah kita bahas, dan kita sudah masuk pembahasan Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Omar ya. Abu Bakar Siddiq dan Umar Khattab radhiyallahu anhuma sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, dan hari ini kita akan meneruskan ya kisah tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sempat sekali pertemuan sebelumnya. Jadi pada bulan Oktober lalu ya kita sudah bahas tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tentang siapa dia ya, lalu kemudian apa saja keutamaannya, juga nasabnya kalau dibandingkan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sudah kita bahas. Bagaimana hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana 2 putri Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum ya, tentu secara bergantian ya, tidak secara bersamaan, dinikahkan oleh baginda Rasul dengan beliau. Ya, jadi Utsman bin Affan ini bisa disebut satu-satunya sahabat Nabi yang menikahi 2 putri Nabi. Ya. Tentu seperti sampaikan tidak sekaligus karena itu tidak dibolehkan. Jadi di antara pernikahan yang dilarang itu adalah wa antajma'u bainal ukhtain, ya, menikahi adik kakak secara bersamaan. Ini dalam syariat Islam tidak dibolehkan, dalam syariat Islam, dalam syariat Rasulullah. Kalau nabi-nabi sebelumnya mungkin boleh, seperti Nabi Yakub ya, itu konon menikahi perempuan adik kakak secara bersama, yang kemudian melahirkan Nabi Yusuf dan saudara-saudara. Jadi Nabi Yakub itu punya 4 orang istri. Nah, 2 istrinya itu dia kakak, dan 2 yang lain adalah pembantu. Jadi 4 orang istri ya. Jadi 2 orang adalah adik kakak dan 2 orang adalah pembantu dari masing-masing keduanya. Itu syariatnya Nabi Yakub. Nah di era jahiliyah itu sempat masih ada yang melaksanakan pernikahan sejenis ini. Nah di masa Rasulullah ya tidak dibolehkan. Wa antajma'u bainal ukhtain, yang dilarang adalah menggabungkan 2 saudara. Tapi kalau terpisah boleh. Ya, kakaknya dinikahi lalu meninggal, maka adiknya dinikahi berikutnya, seperti Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Atau sebaliknya ya, kakaknya diceraikan, adik dinikahi. Ini dibolehkan, dan ini berlaku juga untuk bibi dan ponakan ya. Dia seorang perempuan punya ponakan, maka ketika bibinya dinikahi maka ponakannya ini nggak boleh dinikahi. Tapi kalau bibinya meninggal maka ponakannya halal dinikahi. Nah, ini dalam kajian fikih disebut dengan mahram muaqqat. Jadi ipar itu ya mahram muaqqat, mahram sementara. Ya, oke, baik. Sangat pemalu dan dermawan. Ini
dua karakter utama Utsman bin Affan, seorang yang sangat pemalu baik sebelum Islam ya, ataupun apalagi setelah Islam. Nah, kita pernah bahas ya. Sangat dermawan ya. Demikian juga kedermawanannya ini baik sebelum Islam ataupun setelah Islam, bahkan setelah dia menjadi khalifah. Nah, menjadi masalah dalam tanda kutip ketika kedermawanannya ini ya tetap berlangsung saat dia jadi khalifah. Jadi pejabat. Jadi pejabat itu susah. Jadi pejabat itu dermawan aja belum tentu benar ya. Jadi pejabat bagi-bagi duit, wah hati-hati Pak. Bisa kena delik money politik. Apalagi kalau bagi-baginya jelang pencoblosan. Misalnya ntar sore nanti pagi atau besok nyoblos. Malam ini bagi-bagi sembako. Ya. Misalnya mantan kepala daerah atau kepala daerah yang lagi non aktif. Itu bisa kena delik ya. Nah, ini repotnya jadi pejabat. Bagi-bagi duit bisa kena delik money politik, menerima duit bingkisan hadiah bisa jadi kena delik gratifikasi. Ini nasib pejabat ya. Tapi kalau ustadz enggak, ustadz bebas. Ustadz bagi-bagi duit no problem. Ustadz terima hadiah ya, enggak ada masalah gitu ya. Asal diperuntukkan untuk peruntukannya yang dibenarkan ya. Baik. Ini pernah kita bahas, Utsman tidak pernah sujud kepada berhala sekalipun ya. Bahkan sebelum dia masuk Islam tidak pernah minuman khamar ya, dan melakukan perbuatan-perbuatan keji. Ini karena Utsman memiliki sifat yang sangat pemalu tadi. Jadi orang yang memiliki karakter pemalu yang rahimallah ya, itu relatif lebih terjaga akhlak ya, dari sisi pakaiannya, tutur katanya, perilakunya. Makanya sebagian ulama mengatakan berdasarkan hadis Rasul bahwa al-haya ya, memiliki sifat malu itu minal iman, itu bagian dari iman. Bahkan Nabi menyindir fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Jadi kalau enggak punya rasa malu maka lakukan semaunya. Ini sindiran baginda Rasul. Makanya sifat malu ini harus kita pelihara. Malu kalau udah lama enggak ke masjid. Ya, malu kalau misalnya para akhwat, para ibu ya, keluar rumah tidak menutup aurat, tidak berhijab ya. Malu misalnya apalagi ya berkata-kata jorok, kasar gitu ya. Nah, ini harus kita biasakan ya. Tidak menyukai nyanyian dulu bangsa Arab kafir Quraisy nakumullah ya, memiliki tradisi-tradisi tertentu ya. Joget-joget, mabuk-mabukan, pesta pora ya. Utsman bin Affan cenderung menghindari hal-hal tersebut. Bahkan ia terjaga dari melihat aurat atau melihat aurat. Jadi dia terjaga matanya dari melihat aurat orang lain dan bahkan memperlihatkan auratnya sendiri. Ya. Bahkan riwayat mengatakan Utsman bin Affan pun ketika mandi pun dia menggunakan ya penutup tubuhnya gitu ya. Utsman sebelum Islam pernah kita bahas, review sedikit saja ya. Dia seorang pengusaha sejak muda. Dan bisnisnya bisnis fashion, pakaian. Sebuah bisnis yang tidak pernah mati ya, karena pakaian dibutuhkan terus. Nah, kalau bisnis travel kadang ada matinya gitu ya, apalagi kalau salah urus. Apalagi pandemi kemarin bisnis travel tutup, tapi bisnis pakaian tetap jalan walaupun penjualannya lewat online. Jadi dia mengatakan salah satu bisnis yang terus diperlukan adalah bisnis pakaian, karena kita perlu pakaian terus minimal setiap lebaran ya, beli pakaian baru. Yang kedua bisnis obat-obatan ya, itu juga diperlukan. Nah, satu lagi Pak, kalau jamaah pengen nggak mau bisnis pakaian, tidak mau bisnis obat-obatan atau hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan ya, satu lagi ini gampang, bisnis usaha potong rambut ya. Karena rambut kita kan panjang terus gitu ya, mesti dibutuhkan ya. Jadi nggak pernah mati itu bisnis ya. Makanya mana orang Garut di sini ya, rezekinya lancar terus insyaallah ya. Ya baik, kita pernah bahas bagaimana Utsman bin Affan masuk Islam dan pernah dikirim oleh baginda Rasul ke Habasyah angkatan pertama. Nah sekarang kita akan bahas ya Utsman bin Affan setelah dia hijrah ke Madinah al-Munawwarah. Nah, ini fase berikutnya. Baik, Utsman bin Affan ya setelah hijrah ke Madinah al-Munawwarah. Ini fasenya. Kita sudah bahas kehidupan Utsman di era Makkiyah. Saat Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah, maka dia pun hijrah.
Nah, apa yang terjadi? Dia tidak pernah absen, ya, tidak pernah tertinggal, gitu ya, dalam setiap peristiwa besar, baik peperangan, perdamaian, atau delegasi-delegasi penting bersama Rasulullah SAW. Tidak pernah ketinggalan, selalu itu, ya. Kecuali pada perang Badar, dia tidak ikut. Ya, slide-nya muncul. Kenapa? 2 slide? Sudah. Jadi kecil jadinya. Sudah. Ini kelihatan? Ini gede kelihatannya? Oke. Ya maklum di sini kan rata-rata usia 60 tahun ke atas. Oke, baik. Nah, terakhir saya lihat rekaman terakhirnya. Ini seperti kita bahas terakhir ya. Saya ceritakan dikit saja, setelah itu kita lanjut ya. Utsman bin Affan ini tidak ikut perang Badar lantaran istrinya sakit. Ruqayyah waktu itu sakit, yang berujung pada wafatnya sang istri. Jadi ketika istrinya sakit keras ya, dan tidak mungkin ditinggal, makanya dalam kajian fikih jamaah, al-marad sakit ya, itu min udzur syar'i, ya, termasuk udzur syar'i. Jadi kalau sakit itu udzur syar'i, mestinya kita sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau sakit boleh sholat di rumah, Pak. Boleh sholat di rumah ya. Bagi orang yang sudah terbiasa ke masjid dan sakit lalu kemudian sholat di rumah, maka pahalanya tetap pahala sholat berjamaah di masjid, karena sakit itu udzur syar'i. Perang berkecamuk, kita sakit, boleh nggak ikut? Boleh tidak ikut. Nah, ini yang sakit istrinya Ruqayyah putri Rasulullah, maka Rasul mengizinkan agar Utsman bin Affan ini merawat istrinya Ruqayyah yang sakit keras waktu itu dan akhirnya meninggal dunia, sehingga dia tidak ikut perang. Namun demikian ya, walaupun dia tidak ikut perang, Rasulullah tetap memasukkannya ke dalam veteran alumni perang Badar. Mengapa? Karena dia sudah berniat ikut. Makanya Imam An-Nawawi dalam penjelasan hadis innamal a'malu binniyat mengatakan niyatul mu'mini khairun min amalih. Jadi niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niat itu penting. Innamal a'malu binniyat. Ya. Semua ibadah kita itu tidak akan bernilai pahala di sisi Allah SWT kalau tidak niat lillah, karena Allah. Ya. Saya setiap kali manasik umrah ya, itu selalu saya kutip firman Allah SWT, wa atimul hajja wal umrata lillah ya, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah, sempurnakan, tapi ingat lillah ya. Karena tidak sedikit orang yang berangkat haji atau mungkin terutama umrah ya, yang bukan karena lillah. Saya pernah ketemu jamaah sudah di Madinah, belum ke Mekah, ketika bahas tentang ini dia bilang bahwa betul Ustaz, saya berangkat umrah ini awalnya bukan karena Allah. Kenapa? Karena mertua, nemanin mertua gitu ya. Jadi mertuanya laki-laki, ya, maka dia harus nemanin ya. Sebab kalau istrinya yang nemanin ya, jadi rumusnya kalau ada orang tua yang nemanin itu harus orang yang sejenis kalau umrah. Misalnya ada bapaknya udah tua nih, yang nemanin ya mantu laki-lakinya atau anak laki-lakinya. Sebab kalau yang nemanin anak yang perempuan itu repot. Begitu masuk ke Masjid Nabawi gitu kan, anaknya yang perempuan ini kan terpisah, masuk pintu yang lain. Terus yang nemenin bapaknya siapa? Ujung-ujungnya ustadz yang suruh mendorong kursi roda ya. Maka yang nemanin, jadi saya ustadz ya, sebenarnya belum niat umrah, terus nemenin mertua ya. Jadi istri saya pengen umrah, bapaknya pengen umrah, maka saya temanin ya. Jadi kami berempat umrah. Jadi wah, ini harus luruskan bahwa anda umrah ini ya, harus lillah, karena Allah, bukan karena lil mertua gitu ya. Nah, orang yang melaksanakan ibadah lillah, andai pun belum sempurna misalnya seperti Utsman bin Affan, maka dia tetap mendapatkan pahala. Nanti malam saya pengen sholat tahajud, oh disiapkan alarmnya, tidur lebih cepat. 12 juga azan Masjid Al-Hidayah, azan subuh berkumandang, dia baru bangun, enggak sempat tuh sholat qiyamul lail. Tetapi karena sudah berniat, maka dia mendapatkan pahala. Utsman bin Affan tak sempat ikut perang Badar, namun karena sudah berniat, tinggal action saja gitu kan. Tapi karena udzur syar'i, dia tetap
disertakan sebagai veteran perang Badar dan mendapatkan harta rampasan perang. Nah, ini peran Utsman dalam perang Badar. Dia tidak ikut secara fisik, tapi ikut secara ma'nawi, karena dia sudah berniat dan halangan syar'i. Nah, peristiwa yang berikutnya, setahun berikutnya, kalau perang Badar itu terjadi Ramadan tahun kedua Hijriah, maka setahun berikutnya Syawal di tahun ketiga Hijriah terjadilah perang Uhud. Dia ikut. Kalau Badar tadi secara fisik tidak ikut, maka dalam perang kedua terbesar yang dipimpin Nabi ini yaitu perang Uhud, Utsman bin Affan ikut. Salah satu bukti autentik jelas bahwa Utsman ikut dalam perang Uhud ini kapan? Ketika Rasulullah berada dalam kondisi yang sangat kritis. Jadi dalam kehidupan baginda Rasul ada satu peristiwa di mana kehidupan Nabi saat itu sangat-sangat kritis, bahkan lebih kritis dari saat beliau dikepung rumahnya menjelang hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kapan? Ketika terjadi perang Uhud. Bahkan ketika terjadi perang Uhud ini Rasulullah sempat diisukan meninggal. Seorang pemuda Quraisy, Ibnul Qam'ah namanya, yakin banget pedangnya itu nyasar leher Rasulullah. Setelah sebelumnya gagal menebas bahu Rasulullah karena Nabi menggunakan tameng, maka dia mengayunkan pedangnya ke leher Rasulullah. Mata kepalanya sendiri lihat pedang itu nancap di leher Rasulullah. Maka dia teriak mengatakan, qataltu Muhammad, saya berhasil membunuh Muhammad. Jadi isu waktu itu Muhammad itu SAW itu meninggal dunia, udah selesai. Apalagi pas dilihat Nabi nggak kelihatan. Nah, alhamdulillah Rasulullah tidak kena lehernya, tapi kena bagian bawah telinga Rasulullah. Pedang tersebut menghantam ikat tameng kepala. Jadi Nabi itu punya tameng kepala, torbus gitu kira-kira. Kemudian diikat dengan ikat rantai besi, diikat ke leher seperti ini. Nah, pedang tersebut mengenai besi tersebut patah dan menancap di pipi Rasulullah, menyebabkan gigi bawah Rasulullah bagian dalam itu patah. Nabi terjengkang jatuh, diselamatkan Abu Bakar Siddiq dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Nabi naik ke atas bukit Uhud. Nah, di atas bukit Uhud itu sudah menunggu dua orang, Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab. Nah, ini bukti bahwa Utsman ikut dalam perang ini. Dengan tangannya yang mulia diulurkan, kemudian menyambut tangan Rasulullah, naik ke atas, sehingga di atas bukit Uhud itu jamaah ada 4 orang mulia, Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Seketika dikisahkan Dajjatul Uhud itu seperti bergetar, seperti kena gempa, lindih. Maka Nabi memukul Uhud, kata Rasul, ya Uhud, usbut, diam, fa inna 'alaika nabiyyan wa siddiqan wa syahidain. Karena di atasmu hari ini ada 4 orang mulia, Rasulullah, Siddiq, Abu Bakar dan Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab, yang disebutkan Nabi akan meninggal dunia suatu saat. Nah, ini sebagai bukti bahwa Utsman bin Affan ikut serta dalam perang Uhud. 2 tahun kemudian terjadi perang Khandaq, Syawal 5 Hijriah. Badar Ramadan 2 Hijriah. Uhud Syawal 3 Hijriah. Perang Khandaq Syawal 5 Hijriah. Ini urutannya ya. Nah, dalam perang Khandaq ini kita ingat kisahnya bagaimana 10.000 tentara gabungan kafir Quraisy dan sekutunya ingin menyerang Madinah atas usul Salman Al-Farisi, seorang Persia Muslim. Maka Madinah dibentengi dengan parit. Maka perang Khandaq ini dikenal dengan perang Khandaq karena artinya perang parit. Dikenal juga dengan perang Ahzab. Perang Khandaq atau perang Ahzab itu sama. Dikisahkan dalam riwayat bagaimana Utsman bin Affan ikut serta menggali parit bersama dengan kaum muslimin untuk menyelamatkan serbuan pasukan sekutu pada waktu itu. Maka dengan izin Allah SWT, setelah Madinah dikepung hampir sebulan, 25 hari lamanya, dan akhirnya kaum muslimin keluar sebagai pemenang. Orang-orang mengepungnya kelelahan, kecapean, kemudian bahan makanan mereka sudah habis, tenda-tenda mereka rusak diterbangkan angin. Maka Abu Sufyan memutuskan, intariqu fa inni minal muntariqin. Ayo bubar, saya akan pulang, kata Abu Sufyan. Maka mereka bubar pulang dan kaum muslimin keluar sebagai pemenang. Makanya dalam perang Khandaq ini saya pernah nulis buku judulnya Menang dengan Bertahan.
Jadi walaupun bertahan ternyata bisa menang pula gitu ya. Ini keterlibatan Utsman dalam perang Khandaq. Di setahun kemudian di tahun ke-6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah 6 Hijriah terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Utsman juga ikut dan menjadi tokoh yang sangat penting dalam perjanjian ini. Bagaimana kisahnya? Rasulullah dari Madinah Al-Munawwarah berangkat menuju Mekah untuk umrah, membawa pasukan atau bukan pasukan sebenarnya, jamaah umrah sekitar 1.400 orang. Agak banyak. 1.400 jamaah. Saya kemarin bawa jamaah umrah 135 orang, 4 bus. Baru pulang semalam dini hari ya, jam 2:30 tadi malam ya. Nah, berangkat Rasulullah dari Madinah menuju ke Makkah untuk umrah. Namun mereka terhalang. Dilarang oleh kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah bikin base camp sementara, masang tenda darurat di Hudaybiyah. 23 kilo dari kota Mekah ya, di luar kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, Nabi stay di sini. Beberapa orang-orang Quraisy ya, mengirimkan 3 atau 4 utusan. Melobi Rasulullah, memaksa beliau agar tidak masuk ke Madinah, ke Makkah. Mereka tidak mengizinkan karena dalam kondisi ya, bukan dalam kondisi perdamaian, dalam kondisi perang, gitu ya. Maka mereka meminta Rasulullah untuk kembali. Nabi tidak putus asa, kata Rasul gantian. Kita harus mengirim utusan juga ke Mekah, melakukan negosiasi, ya, melakukan lobby agar orang-orang kafir Quraisy ya, mengizinkan kita masuk ke Mekah untuk umrah. Kita pengen umrah, bukan pengen perang. Kita sudah bawa hewan kurban ya, kata Rasulullah. Kita tidak pengen perang, pengen umrah. Pertanyaannya, siapa yang akan diutus? Nah, awalnya yang akan diutus oleh kaum muslimin itu Umar bin Khattab. Namun akhirnya ditimbang bulat-bulat, ditimbang matang-matang, akhirnya nggak jadi. Khawatir kalau Umar yang diutus, wah, ini bukan negosiasi, perang gitu ya. Umar tahu diri gitu ya. Makanya dalam jabatan itu ada disebut dengan the right man on the right job, the right man on the right place. Orang itu harus sesuai dengan potensinya, kafaahnya, kemampuannya. Ya. Jangan orang yang ngerti apa-apa kemudian diberikan jabatan. Wah, fantaris sa'ah. Kata Rasulullah ya, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaris sa'ah. Kalau urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, udah tunggu kehancurannya, tunggu kiamatnya, begitu kira-kira ya. Umar bin Khattab sepertinya tidak cocok ya untuk mengemban amanah ini. Ini bukan merendahkan seorang Umar, bukan. Umar punya keutamaan yang lain gitu kan. Maka timbang terima dilakukan, akhirnya Utsman lah yang ditunjuk. Dengan 2 pertimbangan. 1, Utsman ini dari kabilah Bani Umayyah, sakabilah dengan Abu Sufyan, pimpinan kafir Quraisy waktu itu. Lobi-lobi suku itu biasanya memudahkan. Ya, saya sudah pelajari ini ada pelajaran sendiri Pak. Dalam melakukan personal approach, pendekatan personal, atau apalah entah bisnis, politik, bahkan dakwah sekalipun ya, melakukan pendekatan personal yang didasari kedaerahan ini efektif banget. Saya sudah pelajari dalam ilmu komunikasi, dalam fikih dakwah, dalam kuliah kami dulu ya. Jadi salah satu cara kita masuk lewat ke daerah. Coba bayangin Pak, kalau kita pergi ke luar negeri, ketemu dengan orang Indonesia, wah itu udah kayak saudara aja gitu kan. Padahal kita orang Jakarta, dia orang Surabaya. Tapi karena sesama orang Indonesia, sama-sama satu kabilah besar, ras bernama Indonesia, nationality kita Indonesia, maka kita sudah seperti saudara. Begitu kira-kira ya. Walaupun kadang beda agama gitu kan. Iya. Apalagi misalnya kita di Indonesia, saya misalnya pergi ke Jogja. Ya, itu ketemu orang Palembang. Wah, udah itu. Udah ketemu saudara banget. Atau kemarin deh, saya umroh 135 jam itu ternyata ada 10 orang itu dari Palembang. Sudah tuh kalau ketemu kita nggak ngomong bahasa Arab pastinya gitu kan, langsung ngomong Palembang aja udah. Jadi ini disebut dengan fanatisme dalam sikap buruk ataupun baik kesukuan. Nah, ini alasan mengapa Utsman diutus, karena yang akan ditemui adalah orang yang satu kabilah dengan dia, Abu Sufyan bin Harb. Satu lagi, Utsman ini pedagang, Utsman ini pengusaha. Saya umrah kemarin di hotel, ternyata satu hotel dengan Pak JK Yusuf Kala. Beliau ini pengusaha. Selain bahwa dia pernah jadi wakil presiden, yes gitu kan, tapi beliau dikenal sebagai seorang pengusaha sukses.
Makanya ketika beliau menjabat, ya, baik sebagai wakil Pak SBY dulu khususnya gitu kan, sebelumnya sempat muncul anggapan dua matahari. Ya, Pak SBY bersinar dan juga bersinar. Tapi Pak Yusuf Kalla ya, lebih sering diutus untuk memecahkan masalah, melakukan negosiasi. Misalnya perdamaian Aceh di Helsinki, kemudian Ambon itu dia diutus, gitu kan? Salah satu hikmahnya apa? Karena pengusaha itu Pak, pedagang itu biasa melakukan negosiasi. Selalu ada jalan tengah. Ya, jadi kalau harga barang misalnya harganya 100.000, ditawar 50.000, ada jalan tengah 75.000, begitu kira-kira ya. Ini alasan mengapa Utsman diutus. Maka berangkat Utsman bin Affan ke Makkah, ketemu dengan para tokoh ini. Maka ditunggu sehari, Utsman belum datang. Padahal jarak Hudaybiyah menuju ke Mekah itu hanya setengah hari perjalanan, 23 kilo. Berangkat zuhur, maghrib nyampe. Besok mesti udah balik lagi. Tapi ditungguin nggak datang Utsman. Mana ini Utsman? Besok ditungguin belum datang lagi. Pada hari ketiga Utsman belum muncul lagi. Bahkan ada isu Utsman dibunuh. Ya, isunya Utsman bin Affan dibunuh. Maka mendengar kabar bahwa Utsman dibunuh, para sahabat yang 1.400 kurang tadi kumpul mengurumuni Rasulullah dan mereka menyatakan baiat, sumpah setia, menyalam ya Rasulullah, kami membayatmu, kami bersumpah setia untukmu ya, untuk membela Islam, ya, membela Utsman bin Affan. Dan baiat itu terjadi di bawah sebuah pohon, ya, di Hudaybiyah, maka bersebut dengan baiat Ridwan tahta syajarah. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Diabadikan Allah kisah dalam surat Al-Fath ya. Nah, ketika mereka usai membaiat Rasulullah, bersiap perang, berjihad, berangkat ke Mekah, masuk ke Mekah untuk membela kematian Utsman, cukup Utsman datang ya. Dalam keadaan sehat, segar bugar dia. Utsman datang ya. Kata Rasul, kemari ceritakan pengalaman. Maka dia cerita, saya diterima dengan baik oleh orang-orang Quraisy. Bahkan saya dikasih waktu 3 hari. Ini kebiasaan bangsa Arab dulu, Pak. Jadi bangsa Arab dulu punya kebiasaan, dia sebut dengan ikramut duyuf, ya, menghormati tamu. Bahkan ada anekdot, kalau kita datang bertamu ke rumah seseorang, ya, hari pertama, kedua, ketiga itu enggak ditanya itu maunya apa. Dikasih makan, minum, tempat tinggal. Hari keempat baru ditanya, ngapain ente kemari gitu ya. Kalau kita kan enggak, tamu kita masih di pagar udah ditanya mau ngapain gitu ya. Mereka ini khas orang Arab itu ya. Maka 3 hari lamanya Utsman bin Affan ini dijamu, dikasih tempat tinggal, bahkan kalau mau dia dipersilakan umrah, tapi dia nggak mau karena misinya bukan umrah. Misi adalah menjalin perdamaian dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan betul saja, tidak lama setelah itu muncullah Suhail bin Amr, utusan kafir Quraisy, dan terjadilah perjanjian dengan kaum muslimin yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang mengandung 4 poin penting, diantaranya gencatan senjata selama 10 tahun, Rasulullah dan kaum muslimin menunda umrah selama setahun, siapapun boleh berkoalisi dengan kedua belah pihak, dan satu lagi yang terakhir, jika ada orang Madinah datang ke Mekah, maka dia ditahan di Mekah dan tidak sebaliknya. Kalau ada orang Mekah datang ke Madinah, maka dia harus dikembalikan. Ini poin-poin perjanjian Hudaybiyah yang diawali oleh dikirimnya utusan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di setahun berikutnya, ya, di bulan Safar, Muharram Safar tahun ke-7. Kalau Hudaybiyah tadi kan tahun ke-6. Di bulan Muharram dan Safar, Nabi berangkat di akhir bulan Haram dan sampai pada bulan Safar menuju ke Khaybar. 160 kilo dari kota Mekah, kota Madinah menuju ke arah utara. Ini perang terakhir melawan orang-orang Yahudi. Ya, makanya hari ini kita suka dengar yel-yel Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sawfa yaud. Inilah perang terakhir antara kaum muslimin melarang orang Yahudi. Rasulullah membawa pasukan tak kurang dari 1.800 orang, 1.400 orang ya, telah berangkat umrah bersama beliau, umrah Hudaybiyah, dan ditambah lagi dengan 200 orang ya, kira-kira ada yang mengatakan 400 orang, 1.800 berangkat menuju Khaybar. Khaybar dikepung oleh kaum muslimin hampir sebulan namanya, dengan panglima lapangan Ali bin Abi Thalib, dan hampir sebulan akhirnya 8 benteng Khaybar berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin dan Khaybar menjadi milik kaum muslimin. Utsman bin Affan pun ikut dalam peristiwa ini. Ya, dia ikut bersama kaum muslimin.
Setahun berikutnya Ramadan 8 Hijriah. Kalau perang Khaybar tadi Safar dan Muharram 7 Hijriah, Fathu Makkah bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, setahun berikutnya. Utsman pun ikut bersama dengan 10.000 tentara kaum muslimin. Mereka berangkat bersama dengan 10.000 dari Madinah menuju ke Makkah, dan Rasulullah berhasil mengambil alih Makkah. Yang menarik, ketika Rasulullah mengepung Makkah ini dari 5 penjuru mata angin, dan dibagi menjadi 5 kelompok. 10.000 ini dibagi menjadi 5. Pimpinan utama dipimpin oleh beliau, yaitu Rasulullah. Kemudian sayap kedua sebelah kanan dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebelah kiri lagi ada Sa'ad bin Ubadah yang kemudian diserahkan kepada anaknya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Sebelah kiri ujung diserahkan kepada Zubair bin Awam, dan paling kanan depan ada Khalid bin Walid. Dari 5 penjuru Madinah dikepung, 1 hari Madinah takluk tanpa perlawanan sama sekali, tanpa darah. Maka dalam artikel saya Fathu Makkah ini saya kasih judulnya Fathu Makkah, pembebasan tanpa darah. 10.000 tentara masuk, tapi tidak ada satupun yang dibunuh. Ada sedikit, mungkin nggak nyampe 10 orang yang tewas. Itu di belahan Khalid, di pojokan Khalid bin Walid, di daerah Ajad kalau hari ini. Jadi di Madinah itu ada lokasi yang terkenal sampai sekarang, bahkan ada hotel terkenal namanya Makarim Ajad Makarim. Disitulah terjadi peperangan kecil antara Khalid dan beberapa pasukan kafir Quraisy yang membalelo. Akhirnya mereka kabur, lari ke Bukit Khandama dan kemudian lari ke Mekah. Ada sedikit cekcok di sininya, tapi tidak banyak. Tapi pada akhirnya Makkah tunduk takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin, dan Utsman bin Affan pun ikut serta. Pada tahun yang sama, di bulan Syawal, 1 bulan berikutnya, sisa-sisa pasukan atau kabilah yang berada di sekitar Makkah tadi tak mau tunduk kepada kaum muslimin. Mereka berkumpul di sebuah lembah namanya Lembah Autas. Lembah Autas. Lebih dari 12.000 orang berkumpul di situ siap menyerang Madinah. Maka Rasulullah mendahului mereka dengan membawa pasukan yang kira-kira sama banyaknya, 12.000 tentara, 10.000 dari Madinah, 2.000 para mu'allaf yang baru masuk Islam ini. Berangkatlah kaum muslimin dari Mekah menuju Lembah Autas. Dalam perjalanan dari Mekah menuju Lembah Autas ini, mereka melewati sebuah lereng bukit yang dikenal dengan Hunain. Maka meletuslah perang Hunain, dan Utsman bin Affan pun ikut dalam perang yang bersejarah ini. Sampai kemudian Rasulullah dan kaum muslimin berhasil menaklukkan Hunain, Autas, dan ke Taif. Rasulullah dan kaum muslimin kembali lagi ke Madinah Al-Munawwarah di tahun ke-8 Hijriah, dan masuk tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah SAW mendengarkan kabar bahwa ada 200.000 lebih pasukan Romawi dari Damaskus Suriah hari ini bergerak menuju ke Mekah, menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Mengantisipasi hal ini, maka Rasulullah segera memobilisasi tentaranya dan memberangkatkan tentaranya dipimpin langsung oleh beliau menuju ke arah Syam, dan belakangan mereka bermarkas di Tabuk. Nah, dalam perang Tabuk yang terjadi dari bulan Rajab sampai bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah ini, Utsman ikut. Bahkan dia bukan hanya ikut, tapi memberikan donasi, infak yang sangat besar. Beberapa riwayat mengatakan infaknya Utsman itu yang clear dan tercatat berjumlah 1.000 ekor hewan tunggangan beserta dengan gembolannya. Apa gembolannya? Beserta dengan bawaannya. Jadi yang dimaksud dengan hewan tunggangan tentara perang itu bukan hanya hewannya doang, tapi ada juga perbekalannya. 1.000 ekor, 950 unta, dan 50 ekor kuda. Totalnya 1.000 ekor. Belum lagi uang cash. Sehingga dalam perang ini Utsman bin Affan memberikan donasi yang sangat besar, sebagaimana juga para sahabat Nabi yang lain tentu saja. Jadi beliau infak besar dan ikut perang. Inilah bedanya dengan kita. Kalau kita biasanya kalau sudah infak enggak ikut, atau ikut tapi enggak infak gitu ya. Saya suka nyindir jamaah yang misalnya siapapun ada undangan misalnya gotong royong dari Pak RT. Insyaallah Ahad besok kita akan bersih masjid.
ketua DKM yang umum misalnya, karena sudah banyak rumput liar dan sekaligus bagian list terakhir. Tidak sedikit dari antara kita ya, ketika mendengarkan informasi ini ya, besoknya ngirim kopi dan pisang goreng, lalu WA ke DKM-nya, afwan, aneh nggak bisa ikut, udah ngirim kopi dan pisang goreng. Jadi mentang-mentang udah ngirim kopi dan pisang goreng nggak ikut gitu ya. Nah Utsman tidak, infak gede dan ikut perang paling depan, perang Tabuk. Walaupun ending atau puncak perang Tabuk ini rada-rada anti klimaks, karena ketika 30.000 tentara kaum muslimin bermukim di Tabuk, musuh nggak datang. Ini kurang seru ini ya. Musuhnya kabur pak, nggak jadi datang. Nah, Rasulullah segera menguasai Tabuk dan daerah sekitarnya dan kembali lagi di Madinah ya, akhir Ramadan ya, beliau tiba di Madinah Al-Munawwarah kembali ya. Beberapa riwayat mengatakan ya, beliau menanggung ya sekitar hampir sepertiga pembiayaan perang Tabuk ya, 950 unta dan 50 ekor kuda. Ada mengatakan Utsman ya, awalnya pengen memberikan ya 100 ekor unta, cuman stok di kandangnya cuman ada 950. Maka digenapi dengan 50 ekor kuda. Ini belum uang cash. Ada mengatakan beliau memberikan uang tidak kurang dari 1000 dinar ya. Dalam hitungan kasarnya jemaah, 1 dinar itu setara dengan kira-kira ya 1 ekor kambing. Jadi ini 1000 ekor kambing. Jadi kalau kambing harga 4 juta tinggal dikalikan. Ini uang cash. Nah, jadi hewan tunggangan dengan gembolan bawaan perbekalan juga memberikan uang cash. Ini dilakukan oleh para sahabat Nabi yang lainnya, bahkan Abu Bakar ekstrim banget ya infaknya. Beliau menginfakkan seluruh hartanya. Tidak disebutkan datanya berapa, tapi beliau menginfakkan seluruh hartanya. Baik, saya terakhir ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya mendampingi Rasulullah dalam semua peristiwa sampai Nabi meninggal dunia. Ketika Rasulullah wafat dan kaum muslimin sepakat di Saqifah Bani Sa'idah untuk mengangkat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, Utsman menjadi pendukung setia dan bahkan bukan hanya itu, beliau diberikan amanah oleh Abu Bakar Siddiq ya untuk menjadi sekretaris negara, seknek, kira-kira demikian ya. Selain itu juga dia diangkat untuk menjadi anggota Majelis Syura ya, jadi khalifah waktu itu memiliki tim untuk memutuskan perkara, maka dia meminta pendapat mereka ini. Jadi tidak meminta pendapat semua, enggak, hanya beberapa orang saja ya. Ini tim disebut dengan Ahlul Masyura. Di beberapa ormas jamaah kita ada juga yang memiliki hal seperti ini ya. Ada namanya Ahlus Syura, Dewan Syura, Majelis Syura ya, apalah namanya ya. Ini penting ya untuk memberikan masukan kepada para qiyadah dan pimpinan pada waktu itu ya. Dan dikisahkan dia juga menjadi penyeimbang bagi Abu Bakar Siddiq yang sering meminta pendapat kepada Umar Khattab. Dia menjadi semacam penyeimbang antara Umar yang keras dan Abu Bakar yang dianggap sedikit lebih lunak ya, dan Utsman berada di tengah-tengah. Sampai kemudian Abu Bakar Siddiq wafat. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, dan Utsman lah yang menulis surat wasiat. Ya, jadi kata Abu Bakar Siddiq, kalau saya meninggal dunia tulis surat wasiat ya Utsman, ya, yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar, adalah Umar. Maka jadilah Umar menjadi khalifah kaum muslimin dan Utsman bin Affan pun ya, menjadi orang dekat Utsman. Tak boleh pergi ke luar kota. Jadi ada beberapa orang yang dilarang oleh Umar untuk pergi ke luar kota, termasuk diantaranya Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Stay di Madinah mendampingi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menjadi penasihat beliau. Sampai 10 tahun kemudian, ketika Umar bin Khattab wafat di bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Fairuz al-Majusi al-Farisi dari berkebangsaan Persia, seorang non-muslim ya. Sebelum wafat, Utsman bin Umar bin Khattab tidak menunjuk seorang pun sebagai penggantinya. Beliau ya mengangkat 6 orang tim. Nah, ke-6 orang itu adalah Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ya, saya ulangi ya, mereka 6 orang itu adalah Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tidak kenal dengan Abdurrahman? Sa'ad bin Abi Waqqas ya, yang terbilang masih keluarga Rasulullah. Lalu siapa lagi? Az-Zubair bin Awam, hawari hadhihi ummah. Lalu Talha bin Ubaidillah, asy-syahidu yamshi 'alal ardi.
dan yang kelima adalah Utsman bin Affan, dan keenam adalah Ali bin Abi Thalib. Dengan pesan kata Umar Khattab, kalau saya meninggal dunia maka kalian berenam rapat. Ingat, waktunya 3 hari. Sebelum berakhir 3 hari harus ada khalifah setelah saya. Maka 6 orang ini rapat setelah memakamkan jenazah Umar. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga mereka sepakat untuk menunjuk Utsman bin Affan menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dia menjadi khalifah di usia yang relatif cukup lanjut ya. Jadi kalau kita hitung usianya, ini kira-kira saja ya, kita hitung dia itu masuk Islam, kelahiran dengan Rasulullah jaraknya 5 tahun ya. Dia lebih muda dari Nabi 5 tahun. Artinya ketika Nabi hijrah usia Rasulullah 53. Nah, usia dia kurang 5 tahun, 48. Jadi Utsman bin Affan ini ketika hijrah usianya 48 tahun. Nah, tuaan saya sedikit. Saya 59 ya. Jadi dia hijrah usianya 48 tahun. Ditambah dengan Umar bin Khattab meninggal di tahun 23. 71. Kayak Pak Prabowo gitu. Jadi Utsman bin Affan itu menjadi khalifah pada usia 71 tahun. Selama 12 tahun. Jadi sudah relatif cukup tua. Nah, bagaimana kepemimpinan Utsman bin Affan dalam masa kekhalifahan yang sangat panjang, 12 tahun, 2 periode lebih ini yang berujung pada kekisruhan dan fitnah sehingga menyebabkan beliau meninggal dunia di bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah, persis 12 tahun setelah beliau menjadi khalifah. Nah, kisah tentang Utsman bin Affan menjadi khalifah ini akan menjadi bahasan kita pada awal Februari insyaallah. Kalau lihat jadwal umrah sepertinya aman. Sebab saya berangkat umrah lagi tanggal 17 Januari dan nanti akan berangkat lagi tanggal 13 Februari. Jadi awal-awal Februari kemungkinan besar di Bogor insyaallah. Baik, sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Jazakumullah khairan, dan semoga bisa memberikan inspirasi dan teladan bagi kita, khususnya dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian, semoga bermanfaat. Biar berkah, cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.